Halo guys, welcome to my presentation. Perkenalkan nama saya Angelina Nunutu. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya yaitu Sistem Informasi Puskesmas. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Sistem Informasi Puskesmas. Pengertian Sistem Informasi di Puskesmas. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil, guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat, waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Latar belakang penggunaan SIMPUS adalah belum adanya kevalidan data, atau mengenai orang sakit, penyakit, bumil, dan lain-lain dalam wilayah suatu puskesmas. Memperbaiki pengumpulan data di puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, memasuki era otonomi daerah mutlak, diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, masalah imunisasi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya manfaat pengembangan sistem informasi puskesmas. Manfaat pengembangan sistem informasi puskesmas. Puskesmas adalah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Oke, dan selanjutnya tujuan pengembangan sistem informasi puskesmas. Tujuan pengembangan sistem informasi puskesmas. Puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Selanjutnya, subsistem informasi puskesmas. Subsistem informasi puskesmas. Subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Dan subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknis atau fungsional, data riwayat penghargaan, serta data penguasaan pegawai. Selanjutnya, subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengolah data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Dan subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Selanjutnya, subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar atau BP, gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi,
Kesling, dan TTU, pemberantasan penyakit menular, PKM, PSM, dan Perkesmas. Selanjutnya, subsistem pelaporan, yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan, meliputi laporan SP2TP, LB1, LB2, LB3, dan LB4, dan laporan program. Dan subsistem penunjang yang menyediakan layanan penunjang sistem seperti membuat backup dan restore data, data recovery, user list, and write assignment, user shortcut, sort message over network. Oke, selanjutnya aplikasi Simpus. Aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di Puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lain. Selanjutnya, beberapa hal mengenai Simpus. Beberapa hal mengenai Simpus antara lain menggunakan sistem operasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis dan mudah digunakan. Untuk proses keluaran data, bahkan hampir semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan T-tikus atau mouse. Dan menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Selanjutnya, input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Desain masukan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di Puskesmas menjadi pertimbangan utama untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal, hanya butuh waktu di bawah 1 menit untuk memasukkan satu data pasien. Dan dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat, serta membuat pelaporan LB1 dan LPLPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya, dapat menampilkan data 10 besar atau 20 besar penyakit dengan cepat. Dan menampilkan data-data keluaran secara tabel maupun secara grafik dengan cepat. Dan dapat digunakan untuk melakukan filter data kunjungan dengan cepat dan mudah, sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oke, selanjutnya yang terakhir, kegiatan Puskesmas yang mampu ditangani oleh Sistem Informasi Puskesmas. Kegiatan Puskesmas yang mampu ditangani oleh Sistem Informasi Puskesmas. Yang pertama, pengelolaan informasi riwayat medis pasien per individu. Yang kedua, pengelolaan informasi kunjungan pasien ke Puskesmas. Dan yang ketiga, pengelolaan informasi kesehatan dalam gedung meliputi A. Pelayanan rawat jalan atau poliklinik umum, gigi, KIA, imunisasi, dan lain-lain. B. Pelayanan UGD. Dan C. Pelayanan rawat inap. Selanjutnya, 4. Pengelolaan informasi pemakaian dan permintaan obat atau farmasi di Puskesmas, pos obat desa. 5. Pengelolaan informasi tenaga kesehatan Puskesmas. Dan yang keenam, pengelolaan informasi sarana dan peralatan atau inventaris Puskesmas. Selanjutnya, yang ketujuh, pengelolaan informasi kegiatan di luar gedung yang meliputi A. Kegiatan Puskesmas keliling, posyandu, dan lain-lain. B. Pengelolaan informasi pembiayaan kesehatan dan masyarakat dan keuangan Puskesmas. C. Pengelolaan gizi masyarakat. D. Pengelolaan informasi pengendalian penyakit. E. Pengelolaan promosi kesehatan. F. Pengelolaan informasi kesehatan lingkungan. Dan yang ke-8,
pengelolaan pelaporan internal dan eksternal Puskesmas. Oke guys, itu dia tadi pembahasan dari tugas saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.